Teman-teman, nggak kerasa ya, ternyata kita udah lumayan lama nih di KPS. Ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ya, mulai dari kajian, terus ada kompetisi, ada lomba-lomba juga. Yang paling enak sih pas kalau kita kajian ya, kita bisa nambah-nambah ilmu dari mata kuliah yang kita belum mengerti di kuliah umum ya. Terus kemudian juga di KPS ini kita banyak channel-channel buat ikut lomba gitu. Yang pastinya itu ini banget ya buat kita tuh, buat meningkatkan kualitas kita. Yang penting pengalaman yang didapat dari lomba itu ya. Betul sekali. Untuk tahun ini apakah ada lomba lagi? Karena kan kita lihat kita sudah berganti tahun, pastinya adanya penyelenggaraan lomba-lomba yang lain. Dari Departemen Kompetisi sendiri itu ada gak info lagi tentang lomba? Iya, sepertinya dekat-dekat ini tuh kita bakal ada lomba nih. Tapi lombanya itu masih coming soon lah ibaratnya. Jadi belum ada pengumuman secara resmi, tapi sudah ada ancang-ancang ingin diselenggarakan suatu lomba gitu. Ya mungkin kita akan cek lagi ya. Yang UIN Malang itu ya? Iya betul. Yang memperebutkan piala MPR RI. Iya. Berarti kan, walaupun lomba coming soon, berarti kan kita harus mempersiapkan anggotanya, pesertanya yang harus ditunjuk, diikutkan dalam lomba itu. Iya. Setidaknya jauh-jauh dari bulan ini kita bisa menunjuk beberapa orang untuk menjadi perwakilan dari kampus kita sendiri. Iya betul, itu betul sekali untuk mempersingkat waktu ya. Dan kira-kira gimana nanti? Ya mungkin kita akan mengadakan suatu seleksi ya untuk mencapai asas keadilan gitu, karena kalau misalkan kita hanya melalui jalur rekomendasi itu mungkin kurang adil lah gitu. Ya walaupun sekalipun yang kita rekomendasikan bukan orang-orang yang sembarangan kan, karena kita nilai dia berkualitas. Dia punya kompeten yang bagus. Mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk ikut serta juga dalam suatu kompetisi gitu. Karena perlombaan itu bukan hanya kita pilih dari kecerdasan saja, kemampuan saja, tapi kita harus memilih mental. Walaupun dia cerdas tetapi tidak memiliki mental yang kuat dalam perlombaan, itu bakalan merusak dari konsep yang kita bangun dari awal bagaimana dalam perlombaan nanti. Jadi tidak terjadi check and balances. Betul sekali, tidak ada keseimbangan antara konsep dengan personal yang kita tunjuk menjadi perwakilan. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira kalau rekomendasi siapa? Rekomendasi dari saya sih mungkin kita bisa ambil dari anggota delegasi CMCC tahun kemarin. Karena kita bisa lihat itu lomba yang sangat luar biasa, kancah nasional, dilihatnya sangat luar biasa sekali, itu diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kita bisa menilai dari situ bahwa delegasi kemarin itu mentalnya sangat kuat, karena lomba itu bukan hanya sekedar
hanya lomba, tetapi kita mempersiapkan berkas permohonan yang ribu-ribu lembar itu. Iya, betul sekali. Sangat itu bisa menambah atau memicu mental dari seseorang. Kira-kira gimana? Ya, mungkin orang-orang tersebut kita arahkan untuk ikut dalam seleksi ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung memilih yang bersangkutan, tetapi terus harus juga melalui seleksi seperti peserta-peserta yang lainnya ya. Jadi supaya tetap yang kita bilang tadi, tetap ada unsur keadilannya ya, walaupun kita merekomendasikan seseorang yang kita tahu mempunyai suatu kompetensi. Kira-kira siapa nih dari anak-anak yang kemarin CMCC tersebut? Mungkin Andini aja ditelepon. Kita langsung suruh rapat di taman. Kita itu sekalian aja pengurus-pengurus yang lain juga untuk membantu kita. Halo, Andini. Ada telepon sebentar. Apaan nih? Halo? Iya? Samara udah nih? Oke. Ke Victor ya, kampus. Kita ketemu di taman. Oh, di taman? Oke. Kita kesana ya. Oke. Bangun yuk, mereka nungguin. Ngapain? Mau sih mereka nungguin tapi. Oke. Cek. Udah, Andini sudah. Kita bertemu di taman ya nanti ya? Iya. Oke, baik. Cara bergabung dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat masuk ke dalam komunitas peradilan semu Universitas Pamulang. 1. Mahasiswa aktif FH Unpam. 2. Mahasiswa semester 2 hingga 6. 3. IPK minimal 2,80. 4. Mengisi formulir pendaftaran. 5. Komitmen dan disiplin tinggi untuk mengembangkan diri. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya air putih dan istirahat, serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di rapat kali ini. Rapat kali ini kita akan membahas mengenai informasi dari kompetisi debat hukum nasional yang diselenggarakan oleh UIN Malang. Oleh karena itu, kita berencana untuk menurunkan suatu tim yang akan ikut serta dalam lomba tersebut. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan, maka terpilihlah 3 orang peserta untuk mewakili Universitas Pamulang dalam lomba tersebut. Orang-orang tersebut itu adalah pertama Dimas Septian,
kedua Raudatul Jannah, yang ketiga adalah Andini Putri Fadilah. Nah, ini kalian adalah orang yang terpilih untuk mewakili Universitas Pamulang dalam lomba tersebut ya. Maka dari itu, apakah kalian ada pertanyaan bila mengenai kompetisi tersebut? Oke, saya izin bertanya. Untuk ketentuan dan konsep dari lomba tersebut itu bagaimana? Apakah adanya perbedaan? Karena kan dengan kondisi seperti ini pasti adanya lomba yang online dan offline seperti itu. Oke. Baik, jadi dalam kompetisi tersebut itu kita pertama harus membuat suatu artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu diisi sesuai dengan tema. Nah, temanya itu adalah penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Nah, oleh karena itu kita membuat suatu artikel yang sesuai dengan tema tersebut ya. Nah, kemudian hasil dari artikelnya tersebut kita presentasikan dalam bentuk video. Saya izin bertanya, kalau untuk bentuk dari presentasi videonya sendiri bagaimana ya? Karena kan kalau dalam debat itu pasti ada pro kontra. Ya gitu aja. Videonya itu berdurasi sekitar 17 menit yang terdiri dari standing pro dan kontra sekaligus di dalamnya. Jadi pembicara pertama itu dia berargumentasi secara netral, yang mana menceritakan secara umum dari artikelnya. Yang kedua itu adalah standing pro, yang mana standing pro ini adalah orang yang setuju dengan tema tersebut atau dengan mosi tersebut. Kemudian ada standing kontra. Standing kontra itu adalah pihak yang tidak setuju dengan tema atau mosi tersebut. Kemudian di dalam video tersebut juga sekaligus ada pro dan kontra tanya jawab ya dari standing pro dan kontra itu. Jadi dari pihak pro itu menyanggah standing kontra, dan dari standing kontra juga menyanggah standing pro. Untuk waktu sanggahannya adalah sekitar 20 detik. Ya, kurang lebih seperti itu mekanisme di tahap eliminasi. Mungkin bisa saya rangkum kembali. Yang pertama itu adalah pembuatan artikel, kemudian artikel tersebut dipresentasikan. Ya udah teman-teman, untuk memanfaatkan waktu dan untuk supaya kita cepat, lebih baik kita langsung ke ruang sidang saja untuk mengerjakan dari artikelnya. Di tahun 2021 ini, KPS FK Unpa mendapatkan undangan perlombaan kompetisi debat hukum nasional Piala Ketua MPR Republik Indonesia dengan tema mewujudkan demokrasi konstitusional dalam pemilihan umum serentak nasional 2024. Kegiatan tersebut berlangsung dalam 2 bulan 15 Oktober hingga 20 November 2021. Lomba yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini masuk dalam salah satu kegiatan Gebyar Pekan Hukum Syariah 2021. Lomba Debat Hukum Nasional merupakan salah satu rangkaian acara Gebyar Pekan Hukum Syariah Dewan Eksekutif Mahasiswa Piala Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lomba debat yang saat ini diselenggarakan di tingkat nasional merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai sarana pengembangan
Pemikiran pembelajaran secara daring menumbuhkan minat kreativitas kritis dalam fenomena terbaru di kalangan internal kampus maupun luar kampus. Berikut adalah video tim KPS FK Unpam yang mendapatkan juara favorit 1 dalam lomba debat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para dewan juri serta pemerhati hukum yang budiman. Perkenalkan, kami dari tim Al-Hawarizmi pada kesempatan kali ini akan menyampaikan argumentasi perdebatan kami dengan mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Adapun perdebatan pada mosi debat kali ini dilandasi oleh opening dan closing statement yang bersifat netral akan disampaikan oleh saya selaku pembicara pertama, kemudian pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi pro pada mosi perdebatan, dan pembicara ketiga akan menyampaikan argumentasi kontra pada mosi perdebatan. Sate Marangi dari Sukabumi, mari kita ketahui maksud dari mosi. Dewan juri serta pemerhati hukum yang budiman, sebelum memasuki argumentasi pro dan kontra pada mosi perdebatan, seyogyanya kita mengetahui terlebih dahulu apa makna yang tersirat di dalam mosi perdebatan kali ini. Sesungguhnya, pemilihan umum atau pemilu adalah kondisi di mana rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal, di mana hak pilih ini merupakan suatu persyarat fundamental bagi negara dalam melaksanakan pemilu. Dieter Nahlan dalam bukunya Electoral System and Party System menyatakan, the right to vote along with freedom of expression, assembly, association, and press is one of the fundamental requirement of modern constitutional democracy, yang berarti hak untuk memilih sebenarnya telah sejalan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan setiap kalangan memiliki hak yang sama tak terkecuali penyandang disabilitas tunagrahita yang juga memiliki proposisi yang setara di bidang politik.
Dewan Juri serta pemerhati hukum yang budiman. Namun Dr. Edgardo selaku ahli kejiwaan mengatakan tunagrahita adalah sebutan bagi orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata. Maka dalam penerapannya, penyandang disabilitas tunagrahita dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum, apalagi dapat dijadikan pemilih tetap dalam pemilu, di mana yang dimaksud dengan pemilih tetap adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan akan menggunakan hak suaranya secara tetap di tempat pemungutan suara domisili. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang budiman dengan menjadikannya tunagrahita sebagai pemilih tetap memang akan memunculkan banyak polemik dan juga menafsirkan baik dari segi pro dan kontra. Maka penanganan pemerintah sangatlah diperlukan dalam menerapkan kebijakan terkait agar kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang budiman, izinkan saya memberikan argumentasi dari pihak pro pada mosi perdebatan kali ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin argumentasi di dalam pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai hak konstitusional penyandang tunagrahita sebagai pemilih tetap yang dapat ditinjau secara yuridis. Yang kedua, adanya aksesibilitas penyandang tunagrahita dalam pemilu yang dapat ditinjau secara sosiologis. Yang ketiga, solusi dan rekomendasi terhadap mosi perdebatan. Fiat Justitia Ruat Caelum, yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 1 ayat 1 bahwa pemilu menjadi sarana untuk dapat memilih pemimpin yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat diartikan bahwa dalam hak pemilihan tersebut tidak adanya perbedaan hak antara seseorang yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga jika kita telaah berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019, tercatat penyandang tunagrahita mencapai 332.728 jiwa, yang dimana penyandang tunagrahita tersebut masih dalam proses pendataan daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, dengan angka yang cukup mempengaruhi. Sahabat SJTV, perkenalkan kami dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai delegasi dari Universitas Pamulang di lomba debat GPHS UIN Maulana Malik Ibrahim yang berkolaborasi bersama MPR RI dan memperebutkan Piala Ketua MPR RI. Di sini ada saya, Rauda Tuzana Aulia Sakti sebagai delegasi pertama, kemudian ada Dimas Septian Buryantoko sebagai tim pro yang menjadi delegasi juga, kemudian ada Andini Putri Faradila yang menjadi tim kontra yang juga sebagai delegasi dari Universitas Pamulang. Kalau untuk perasaan sendiri terpilih sebagai delegasi dari perwakilan Komunitas Peradilan Semu Universitas Pamulang, yang pertama itu pasti ada rasa bangga dan juga merasa dipercaya oleh banyak orang, maksudnya salah di antara banyak orang ataupun banyak peserta yang lain untuk menjadi delegasi kami yang terpilih, salah satunya saya. Itu saya sangat bangga dan juga berterima kasih. Untuk beban apakah ada atau tidak itu pasti ada, tetapi itu menjadi salah satu kebanggaan juga ya dari kami gitu, karena dipercaya juga untuk menjadi berkembang lagi dan juga untuk menjadi jalan kita ke depannya setelah kita lulus juga. Gitu aja sih. Motivasi kita mengikuti perlombaan ini, yang pertama kita ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kita dalam pengetahuan, wawasan, dan yang kita sudah dapatkan di Perguruan Tinggi Universitas Pamulang Fakultas Hukum. Dan juga kami ingin berkembang lebih maju lagi, bagaimana dengan caranya lomba ini kita bisa lebih menambah wawasan dalam ilmu kita yang sudah kita dapatkan dalam organisasi Fakultas Hukum, yaitu KPS, atau dari universitas sendiri, seperti itu. Ya, kalau untuk persiapan dalam lomba debat
yang besar atau secara nasional ini, tentunya kami membentuk sebuah tim, yakni tim ofisial. Kemudian kami mempersiapkan mental-mental para delegasi, kemudian juga matrikulasi dan juga intonasi dalam berdebat. Dan di situ juga ada triknya loh teman-teman, bagaimana teknik berdebat, bagaimana intonasi, dan juga berargumentasi yang baik dan koherensif sesuai dengan pasal dan undang-undang dalam hukum Republik Indonesia. Seperti itu sih teknik-teknik dan persiapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan debat nasional. Ya, ucapan terima kasih kami kepada Universitas Pamulang yang telah mendukung kami secara suportif sekali di dalam debat nasional ini. Dan terima kasih kepada Kaprodi dan juga dosen-dosen yang telah mengajari matrikulasi tentang debat nasional sehingga kami bisa mencapai juara favorit 1 loh teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah mensupport kami dan mendukung kami hingga kami bisa lolos menjadi juara favorit. Dan teman-teman yang menjadi delegasi, saya ucapkan juga terima kasih atas kesolidannya hingga kita bisa mencapai apa yang kita tuju sekarang ini. Dan teman-teman sekalian yang menonton video ini juga terima kasih sudah menonton. Salam SJTV. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam SJTV, salam ruang mahasiswa. Perkenalkan, saya Albi Agustian Mulyadi dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Kompetisi. Saat ini, Komunitas Peradilan Semu sedang ada program untuk mengikuti kompetisi debat hukum nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kompetisi ini kita akan mengirimkan satu delegasi yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu adalah Andini Putri Fadila, yang kedua adalah Raudatuzana AS, yang ketiga adalah Dimas Septian Buyantoko. Harapan kami untuk delegasi kami yang mewakili Universitas Pamulang, saya harap silakan berkompetisi dengan sportif, semangat, dan tentunya pantang menyerah. Lakukan yang terbaik untuk universitas kalian dan banggakanlah orang-orang yang kalian cintai dan kalian sayangi dengan tetap berjuang dan semangat. Ruang Mahasiswa episode kali ini sangat bermanfaat bagi kalian-kalian yang ingin mengembangkan teknik berdebat dan mengetahui salah satu perlombaan debat nasional. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai ketemu lagi sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali.
teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan. Vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat.